Jadi semua guru terlibat, tapi dikoordinasi oleh guru PPKN. Kalau saya boleh ganti aja judulnya itu, jangan itu. Kalau saya itu judulnya jangan itu. Jadi adalah living values bagi seluruh masyarakat Indonesia. Disinilah seorang guru yang meramunya. Ini juga sudah lebih holistik gitu ya, sudah lebih terpadu juga. Satu lagi Bhinneka Tunggal Ika itu juga semua adalah sumbernya Pancasila. Sumbernya Pancasila begitu. Share values for a better world. Budi Mansyah Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi terima kasih ini ya kepada teman-teman, kepada Prof. Aceh, yang telah menyempatkan hadir untuk malam mingguan nih. Kemudian juga kepada Ibu Sulis nih yang paling jauh dari Pontianak. Terima kasih. Sudah lama ya kita paling komunikasinya lewat media sosial, lewat WA begitu. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, juga ini yang dekat di Bandung ini Ibu Ida ya, terima kasih juga. Dan Ibu Triska juga terima kasih atas kehadirannya. Sebetulnya sesuai dengan undangan begitu ya, bahwa kegiatan bincang-bincang ini adalah merupakan di dalam masyarakat demokratis itu kan merupakan satu respon ya, satu respon terutama sekaitan dengan ada isu yang sangat menarik bagi bidang yang selama ini kita geluti, yaitu bidang pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Persisnya satu minggu yang lalu di acara Titik Pandang ya, Kompas TV itu dibahas berkenaan dengan satu isu yang ya sebetulnya sangat seksi isunya ya, yaitu ada pertanyaannya, itu topiknya adalah berupa pertanyaan, cukupkah memahami Pancasila hanya dengan pelajaran PPKN? Nah gitu, jadi itu acara yang sangat menarik satu minggu yang lalu di Kompas TV. Nah kemudian saya dan teman-teman satu hari setelahnya itu mencoba merespon bahwa sebab kesimpulan dari Titik Pandang itu, terutama Ketua Komisi 10 DPR Pak Saiful Huda itu sudah memberikan semacam usulan formal dari Komisi 10 DPR bahwa sehubungan dengan konten Pancasila itu hanya sebagai tempelan, beliau mengatakannya di PKN gitu ya. Makanya waktu itu kami juga mempertanyakan apakah memang beliau yang dimaksud itu kurikulum PKN yang 2006 gitu. Sebab dalam kurikulum PKN yang 2006 memang konten Pancasila itu agak sumir, sebab kurikulum itu lahir di era pasca reformasi ya, yang bisa dipastikan waktu itu memang Pancasila itu tidak terlalu dieksplisitkan. Bahkan kami atau kita di PKN itu mengatakan bahwa kalau PKN itu ya sudah jelas ruhnya itu Pancasila itu, walaupun tidak secara eksplisit. Tetapi dalam kurikulum 2013 PKN itu sudah menjadi PPKN gitu ya, yang menurut hemat kami dalam kurikulum itu juga tidak tempelan lagi ya, sudah syarat akan itu. Nah oleh karena itu hari ini malam ini sengaja mengundang para guru nih yang merupakan ujung tombak di lapangan. Yang pertama Dr. Ida Rohayani, MPD. Terima kasih Ibu ya. Ibu Ida ini adalah guru PPKN di SMA Negeri 3 Bandung. Nah kemudian juga Pak Dr. Andes Mukmin Mursalin,
MPD ya. Terima kasih Pak Mumin. Pak Mumin ini adalah guru PPKN di SMP Negeri 39 Kota Bandung ya. Di samping itu Pak Mumin ini adalah Ketua MGMP PPKN untuk SMP di Kota Bandung ya. Terima kasih atas kehadirannya. Dan yang ketiga yaitu Ibu Triska Fauziah Resmiati. Ya, Ibu Triska ini adalah guru di SD Karangpabulang ya di Kota Bandung. Saya kira mewakili 3 jenjang ya, SD, SMP, SMA. Dan pada kesempatan hari ini juga kita akan bincang-bincang juga dengan Ibu Dr. Sulistiarini MSI ya. Beliau adalah sebetulnya penggiat pendidikan karakter di Untan. Tetapi memang beliau pun juga dosen di program studi PPKN di Universitas Tanjung Pura Pontianak ya. Terima kasih Ibu Sulis. Ini peserta yang narasumber yang paling jauh. Atas berkat kemajuan teknologi, alhamdulillah ya kita bisa berjumpa dalam saat yang sama. Dan yang terakhir ini Profesor Aceh Suryadi, MSc PhD. Beliau adalah sebetulnya sejatinya beliau itu orang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tetapi memang beliau mesantren ke Amerika, mempelajari policy analysis ya dan mempelajari economic of education. Dan sekarang Pak Aceh adalah posisinya sebagai guru besar di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan pekerjaan sehari-hari beliau menjadi staf ahli di bidang kebijakan pendidikan ya di UPI, dan juga beliau berkiprah juga sebagai direktur atau kepala pusat kajian pendidikan, kebijakan pendidikan di pengurus besar PGRI di Jakarta. Nah, jadi sebetulnya Bapak Ibu guru juga di sana beliau. Nah, jadi sekarang saya ingin memulai ke Bapak dan Ibu guru dulu nih, Prof. Aceh, Ibu Sulis ya. Nah, ini pertanyaan sesuai dengan yang disampaikan Ibu Ida ya. Ada pertanyaan, cukupkah memahami Pancasila hanya dengan pelajaran PPKN? Nah, jadi sekarang kita tanya ke Bu Ida. Sebab begini, tadi juga disebutkan kalau PKN 2006 ya dalam kurikulum KTSP memang tampak jelas secara eksplisit kurang ya. Tapi dalam PPKN 2013 saya kira dari segi substansi ya materinya ya walaupun memang hanya dijadikan satu tema terakhir gitu ya, tema ke-10 atau keberapa, tetapi saya kira barangkali nanti Ibu Ida juga bisa menjelaskan bahwa dalam kurikulum itu sebenarnya kan bukan hanya itu ya. Bahkan kalau pertanyaan Kompas TV itu, cukupkah memahami Pancasila dalam hanya dengan pelajaran PPKN? Nah itu sangat sangat harus dijelaskan gitu. Sebenarnya Pancasila sebagai values itu, sebagai nilai, bukan hanya dibelajarkan di PPKN kan, dibelajarkan di kantin sekolah, dibelajarkan di upacara bendera, dibelajarkan di pelajaran lain macam-macam. Nah, ini coba Ibu Ida punya pandangan bagaimana? Silakan, Bu. Baik, terima kasih Prof. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Dan seluruh narasumber yang ada di sini, bahwasanya pada hari ini kami sebagai guru dalam hal ini adalah praktisi PPKN ya dikumpulkan untuk dimintai pendapatnya. Ketika Bapak mempertanyakan tentang cukupkah memahami Pancasila dengan PPKN, ini terlalu sempit berbicaranya, karena kalau kita berbicara tentang Pancasila as living values, semua yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia itu adalah bisa dijadikan untuk nilai-nilai dalam kehidupan, sehingga guru PPKN dalam mengelola
bagaimana menjadi warga negara yang baik berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya akan berbicara tentang bagaimana mengajarkan materi Pancasila itu apa dan sebagainya. Justru kami mengolahnya menjadi sesuatu yang personalized, ya, mempribadi dalam diri seorang siswa melalui metode, media, dan kemudian model-model pembelajaran yang insya Allah itu menyebabkan Pancasila itu tidak hanya dipahami sebagai sebuah materi. Baik, mungkin kalau misalnya bicaranya adalah tentang kurikulum, ya, tentang kurikulum, selama yang saya ikuti dalam rentang waktu kehidupan pembelajaran saya, mulai dari saya SD sampai saat ini, mungkin ketika kurikulum 75 bernama PMP, lalu kurikulum 84, ya, itu juga sama bernama PMP, itu berbicaranya tentang nilai-nilai moral Pancasila. Living values-nya sebagai warga negara, bagaimana mencintai Pancasila sebagai ideologi dan sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian pada kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004, ya, itu bernama PKN, dan di dalam materinya itu berbicara tentang bagaimana sila-sila dalam Pancasila itu diterjemahkan dalam sebuah materi-materi. Misalnya sila pertama sampai sila kelima itu menjadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Dengan judul-judul yang berada kepada atau langsung merujuk kepada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Misalnya sila yang pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, maka bab pertama adalah tentang ketakwaan. Nanti setiap jenjang, misalnya kelas 1, 2, dan 3 untuk SMA terutama, itu misalnya yang pertama adalah ketakwaan, kemudian nanti yang di kelas 2 adalah toleransi, yang di kelas 3 adalah berbicaranya tentang ibadah, misalnya seperti itu, ya. Kemudian untuk bab kedua itu berbicara tentang kemanusiaan, kemudian diterjemahkan dengan pokok-pokok bahasan tertentu yang sesuai dengan urutan dari sila itu. Itu tetap pada KBK pada tahun 2004, walaupun namanya PKN, itu berbicaranya tentang bagaimana menerjemahkan nilai-nilai dari Pancasila. Lalu KTSP tahun 2006 itu pun bernama PKN, namun di dalamnya itu tata negara dan Pancasila itu sudah mulai meramu, ya. Jadi negara mulai tidak ada dalam jurusan IPS, namun bersatu dalam PKN. Nah, di situ mungkin proporsi antara tata negara dengan pendidikan Pancasila lebih banyaknya PKN-nya atau berbicaranya tata negaranya proporsinya lebih besar. Nah, mulailah dari saat itu, kemudian ada lagi sebuah gerakan baru bahwa karena pendidikan Pancasila seolah-olah itu proporsinya lebih kecil, maka pada tahun 2013 di kurikulum 13 dimasukkan kembali kata Pancasilanya agar nilai-nilai Pancasilanya itu lebih kuat. Jadi kalau berbicara tentang istilah yang paling tepat itu agar guru tidak lupa dengan marwah dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang paling tepat untuk mempelajari Pancasila sekaligus menjadi warga negara yang baik adalah beristilahnya atau diberi istilah dengan PPKN. Menurut saya ini sudah Tetapi kalau sudah berbicaranya cukupkah memahami Pancasila melalui PPKN, ya justru tidak, karena hanya bicara di kurikulum saja. Tetapi kalau sudah bicara tentang bagaimana menjadikan Pancasila itu adalah living values bagi seluruh masyarakat Indonesia, disinilah seorang guru yang meramunya berbasis aktivitas. Anak-anak belajar dengan berbasis aktivitas seperti yang Prof sudah kembangkan dalam Project Citizen misalnya, kemudian proyek belajar karakter di sini seperti itu. Saya pun mengembangkan dengan hal-hal yang lain. Misalnya saya mengembangkan juga dengan keterampilan resolusi konflik untuk pendidikan karakter. Di sini semua guru memiliki metode-metode sendiri dalam menerapkan karakter-karakter Pancasila tersebut. Jadi pada dasarnya Prof untuk peristilahan saya lebih cenderung kepada PPKN, tapi kalau sudah mengatakan apakah cukup dengan PPKN, ya jelas tidak, karena semua itu mengaruhi dalam membentuk jiwa Pancasilais seorang warga negara. Terima kasih, Prof. Ya, nah terima kasih Bu Ida.
Jadi memang pertanyaannya yang terlalu sempit ya. Betul. Ya. Sedangkan Pertanyaannya kalau naif. ya naif ya betul itu naif. Jadi padahal Iya, naif. dari segi kurikulum setelah 2013 itu makanya namanya Pancasila pun sudah masuk. Nah sekarang ke Pak Mumin nih, Pak Mumin dulu ya. Di SMP Pak Mumin ya, di SMP tadi kan Ibu Ida di SMA juga sudah punya pandangan bahwa dalam praktiknya materi Pancasila itu ya tidak tempelan gitu, sebab walaupun secara eksplisit materi yang betul-betul membahas topiknya Pancasila itu tidak mendominasi, tetapi sebetulnya marwahnya itu mendominasi gitu. Jadi PKN Indonesia itu ya Pancasila sebenarnya. Nah, menurut pengalaman Pak Mumin Mursalin ya, di samping sebagai guru PPKN di SMP juga memimpin teman-teman di MGMP PPKN SMP di Kota Bandung, itu sebetulnya gimana pemikiran teman-teman atau pengalaman teman-teman dalam mengajarkan PPKN itu, gimana sebetulnya nilai-nilai Pancasila itu dikembangkan gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Profesor Dasimuddin Mansah, yang terhormat Ibu Ida Rohayani, Guru Prestasi Konstitusi, yang terhormat Ibu Triska juga, yang saya tahu juga guru berprestasi tingkat provinsi ya. Juga Bapak-Bapak yang mengikuti kegiatan podcast ini. Perkenalkan, saya Mukmin Mursalin, saya guru SMP Negeri 39 Bandung. Sekaligus saya ditunjuk oleh teman-teman guru SMP untuk menjadi Ketua MGMP SMP Kota Bandung PPKN. Terima kasih atas undangannya dalam kegiatan podcast ini. Melihat dari apa yang disodorkan oleh Bapak Prof. Dasimuddin Mansah tentang cukupkah memahami Pancasila melalui mata pelajaran PPKN. Jadi ketika saya mendapat undangan ini dari Prof. dan Dr. Ida, saya mencoba untuk mendiskusikan dulu dengan teman-teman di pengurus MGMP. Hasilnya banyak memberikan masukan kepada saya tentang cukupkah memahami Pancasila melalui mapel PPKN. Pada dasarnya teman-teman yang di pengurus, karena kalau teman-teman yang guru-guru Kota Bandung terlalu banyak, ya kurang lebih ada 500. Kalau pengurus ya ada sekitar 20 memberikan masukan. Mereka pada umumnya sepakat bahwa daripada nomenklatur dirubah menjadi pendidikan Pancasila, lebih baik ya melalui tetap PPKN. Karena mereka mempunyai beberapa alasan. Yang pertama, sebagaimana yang ditanyakan oleh Prof. Dasim tentang kedalaman atau materi di SMP. Ya. Untuk materi materi Pancasila, nilai-nilai Pancasila, itu setiap tingkatan materinya itu di kelas 7 ada 6 bab, di kelas 8 ada 6 bab, di kelas 9 ada 6 bab. Untuk bab 1 itu cukup jelas membahas tentang Pancasila. Baik itu di kelas 7 maupun di kelas 8 ataupun di kelas 9. Bab 1 misalnya di kelas 7 perubusan dan penetapan Pancasila. Di sana jelas ada Pancasila. Kemudian untuk kelas 8 bab 1 memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Jelas di sana ada Pancasila. Kemudian kelas 9 bab 1 dinamika
perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jelas di sana juga ada kata Pancasila. Hanya di bab 2, 3, 4, 5, dan 6 itu tidak ada kata Pancasila. Tetapi kalau kita baca, kalau kita pahami, sebetulnya materi-materi di bab 2 sampai bab 6 itu adalah perwujudan atau penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Seperti misalnya di kelas 1 ada norma dan keadilan. Itu kan perwujudan dari norma Pancasila. Nilai Pancasila. Kemudian ada keberagaman syara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu juga kan tentang Pancasila. Nilai-nilai Jadi semuanya juga sebetulnya dari bab 1 sampai bab 6 tingkatan kelas 7, 8, 9 itu semua juga sebetulnya membahas tentang Pancasila. Gitu. Jadi kami di MGMP sepakat bahwa nilai-nilai Pancasila itu sudah ada di mapel PPKN ini. Nah, jadi sudah ada. Tidak sumir kan? Nggak sumir ya? Tidak, ada sebetulnya. Hanya mungkin masalahnya bagaimana guru melaksanakan pembelajaran untuk memunculkan nilai-nilai Pancasila. Tuh. Kemudian yang kedua, kami berpendapat bahwa di kurikulum 13 itu kan ada 4 penilaian. Ada spiritual, ada sosial, ada pengetahuan, ada keterampilan. Itu yang namanya spiritual dan sosial yang harus diajarkan baik itu secara direct mungkin untuk guru PKN dan PAI ataupun indirect untuk di luar PKN dan PAI, itu semuanya adalah nilai-nilai Pancasila. Semuanya itu adalah nilai-nilai Pancasila gitu. Jadi kurikulum 13 sudah mencakup nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga alasannya sumber materi PPKN itu 4 pilar. Di antaranya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian NKRI, kemudian satu lagi Bhinneka Tunggal Ika, itu juga semua adalah sumbernya Pancasila. Sumbernya Pancasila, begitu. Kemudian yang keempat, apalagi sekarang Menteri Pendidikan Kebudayaan sedang menggaungkan sekolah penggerak. Kebetulan di guru PPKN guru PPKN ada yang mengikuti sekolah penggerak. Ternyata sekarang di sekolah penggerak itu semua lulusan Pancasila. Jadi diarahkan semua juga semua apal diajarkan. Jadi tidak hanya PPKN saja. Nah, itu barangkali menurut pendapat kami dari MGMP, pengurus MGMP PPKN SMP. Jadi, kalaupun ada wacana istilahnya nomenklatur ataupun substansi pergantian menjadi mapel Pancasila, menurut kami harapkan tetap PPKN. Karena PPKN tetap mengajarkan lebih banyak nilai-nilai Pancasila. Hanya mungkin tidak kadang-kadang ya kalau melihat dengan kata nggak ada Pancasilanya, padahal itu adalah semua perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Demikian barangkali pandangan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi terima kasih Pak Mumin, semakin jelas ya. Jadi dibedah oleh MGMP PPKN SMP Kota Bandung, dilihat dari aspek kurikulum saja, misalnya dari materi-materi pelajarannya gitu, ternyata memang tidak sumir gitu. Bahkan ada yang eksplisit ya dalam bab-bab awal gitu. Walaupun tidak eksplisit Pancasila, tetapi justru di dalamnya kan mengkaji nilai-nilai Pancasila. Dari aspek pembelajaran. Nah gitu, di aspek pembelajaran pun kan, apalagi kalau PPKN kan diwajibkan itu direct gitu ya, direct instruction. Jadi
nilai-nilai Pancasila itu harus benar-benar jadi instructional effect gitu, yang benar-benar wajib. Di samping itu kan yang indirect itu mata pelajaran lain ya. Nah, yang ketiga dari segi penilaian, coba kan ada menilai aspek spiritualnya juga, berkaitan terutama dengan masalah keberagamaan kan, aspek sosial, aspek pengetahuan dan keterampilan. Jadi sebenarnya tidak ada logikanya ya. Orang mengatakan bahwa Pancasila itu tidak cukup dibelajarkan lewat pelajaran PPKN dalam konteks tadi ya. Sedangkan kalau dalam konteks yang lebih luas memang pertanyaannya naif gitu ya. Memang bukan hanya seperti itu, dalam hampiran pedagogi kita kan banyak hal yang lain. Terima kasih Pak Mumin, ini semakin mencerahkan kita. Nah, sekarang ke Ibu Triska Pujiah nih. Kita ingin tahu Bu Triska, di SD itu kalau Ibu sekarang sedang mengajar di kelas-kelas awal atau kelas atas, Pak. Kelas atas ya. Ya. Nah, kan di SD itu terutama di kelas-kelas awal misalnya kan kita menghendaki semacam pembelajaran tematis yang terintegrasi misalnya gitu ya. Dan walaupun demikian di kelas-kelas atas pun juga kan pasti di SD itu sebagai fondasi ya. Fondasi ini aspek-aspek moral Pancasila itu walaupun namanya PPKN saya yakin deh gitu. Nah, coba pengalaman Ibu Triska ya, apalagi Ibu sebagai salah seorang guru berprestasi ya di Jawa Barat nih. Bagaimana sebetulnya apabila ada pihak-pihak yang menyangsikan bahwa PPKN itu kok semacam ini nggak cukup lah mewadahi pembelajaran untuk memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila. Di mana sebetulnya menurut pandangan Ibu ini ada semacam tidak nyambungnya itu di mana gitu, sehingga ada pandangan-pandangan yang seperti tadi. Ya, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara tentang PPKN di sekolah dasar ini kan memang sedikit berbeda gitu ya dibanding dengan SMP, dengan SMA yang memang sistemnya muatan pelajaran. Kita di SD dari kelas 1 sampai kelas 6 itu juga memang sudah melaksanakan proses pembelajaran tematik terpadu gitu ya. Hanya kalau misalnya kita membandingkan gitu ya dari perkembangan PPKN dari kurikulum sebelumnya, saya pikir di sini kalau kita lihat kan pada tahun 75-84 ini PMP gitu ya, di mana materi itu mengenalkan lah, kalau di tahapan SD itu kan ingin lebih ke arah kalau misalnya ketika PMP itu lebih ke arah betul-betul di taraf pengetahuan gitu ya, pengetahuan di sini bagaimana peserta didik kita ajak untuk mengerti arti ketuhanan, kemudian bagaimana prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 45 gitu kan ya, dan juga ada prinsip dasar hak asasi manusia. Ini semua kalau saya lihat di sini lebih ke arah ya menyoroti pengetahuan gitu, pengetahuan. Nah, berkembang lagi ketika kita bertemu dengan muatan pelajaran PPKN kan sebetulnya juga ini sudah dikenal juga gitu ketika kurikulum 94 gitu kan ya. Nah, di sini cuman yang lebih uniknya lagi ada pengembangan yang secara spesifik ketika kurikulum 94 dengan kurikulum 2013, di mana di sini sejak SD gitu anak-anak memang sudah diajak untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan memahami, menghayati nilai-nilai Pancasila. Kemudian juga yang paling penting di sini adalah bagaimana kita ingin membentuk gitu sikap. Seperti tadi juga Prof sudah menyampaikan SD ini fondasi gitu ya, betapa pentingnya gitu nilai-nilai ini dikenalkan, dan saya pikir meskipun namanya dengan PPKN justru tidak kehilangan marwah dari nilai-nilai Pancasilanya, karena memang dalam kurikulum 2013 terutama gitu ya, ini juga sudah lebih holistik gitu ya, sudah lebih terpadu juga. Bagaimana di sini anak SD sudah juga diajak untuk bagaimana menentukan sikap, berperilaku sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, sebagai keluarga, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, dan ini juga harusnya bisa memberi bekal kemampuan untuk
mengikuti pendidikan di jenjang selanjutnya. Jadi kalau kita lihat dari materi di kelas rendah itu ada 8 tema gitu ya. Kemudian di kelas tinggi ada 9 tema, itu nilai-nilai Pancasilanya kental sekali gitu. Bagaimana kita justru ingin memberikan gradasi gitu ya. Tanggung jawab atau nilai-nilai Pancasila di kelas 1 itu seperti ini, itu maksudnya untuk lebih memudahkan. Karena kan kalau untuk anak SD itu bagaimana yang dekat dengan anak-anak gitu dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nah, ini sebetulnya sudah sangat diperkenalkan gitu ya. Saya pikir ini menjadi hal penting yang perlu terus gitu kita terapkan jika memang yang ingin kita bentuk ini adalah karakter. Jadi bagaimana ini bisa menjadi keseharian. Pancasila itu bukan hanya sebuah nama gitu ya. Pancasila bagaimana anak-anak harus menghafalkan dari sila pertama sampai sila kelima, tapi bagaimana bisa dekat gitu nilai-nilainya itu sehingga oh iya, saya juga melaksanakan loh nilai-nilai Pancasila tersebut. Oh, ketika saya bersama dengan teman saya piket bersama, berarti itu saya sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Jadi ingin lebih melumerkan lah ibaratnya. Kalau anak SD kan lebih ke arah bagaimana manfaatnya dalam kehidupan nyata, dan ini saya pikir dengan kalau kita misalnya menyoal tentang nama PPKN tidak cukup, saya pikir ini sudah lebih dari cukup karena di dalamnya memang sudah sangat benar-benar terpadu gitu, di dalamnya sudah betul-betul integrasinya itu terasa gitu, sangat kuat. Jadi tapi kalau memang betul dia ditanya apakah cukup gitu mengajarkan Pancasila itu hanya dengan muatan pelajaran PPKN, ya jelas tidak gitu kan. Lebih dari itu kan kita juga ingin menyisipkan seluruh nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya dalam muatan pelajarannya saja gitu, tapi bagaimana justru kontekstualnya gitu. Nah ini pengkontekstualan itulah mungkinnya kalau di SD ini menjadi satu trigger dan satu tantangan besar gitu buat kami para guru SD, sehingga Pancasila itu bukan ya ini value yang memang menyerap gitu ke dalam hati anak-anak yang memang harus dilaksanakan. Bukan sebagai kita orang Indonesia, sebagai diri pribadi kita gitu, tidak hanya di Indonesia, tapi ini memang ada nilai-nilai general yang dibawa kemanapun ini berlaku gitu. Jadi justru kalau misalnya saya sudah sangat sepakat gitu dengan nilai PPKN karena tidak secara ekstrim bilang bahwa civic education itu bukan hanya sekedar Pancasila gitu, tapi inilah fondasinya karena toh di dalamnya sudah ada 4 pilar yang tadi bahas, dan itu saya pikir sudah sangat bagus gitu dengan keterpaduan ini gitu sih, Bro. Kalau di SD ya seperti itu gitu. Bagaimana kita ingin menanamkan Pancasila sebagai keseharian gitu, bukan sebagai konsep. Ya, nah jadi memang terima kasih nih Ibu Triska ya. Jadi di SD justru di SD itu sebagai fondasi ya, justru lewat kurikulum tematis terintegrasi itu benar-benar sudah implementasinya sudah bagaimana sebetulnya nilai-nilai Pancasila itu jadi keseharian kehidupan anak-anak gitu, sehingga materi itu lebih dekat dengan kehidupan anak-anak, lebih konkret gitu. Saya kira memang demikian secara pedagogis ya. Terima kasih Ibu Triska ya. Nah ini kita sekarang beralih ke para dosen nih ya. Beralih kepada dosen nih. Saya ingin ke Pak Aceh, tetapi saya ingin memberikan ilustrasi dulu. Sebab kita akan minta ke Pak Aceh wawasannya lebih makro gitu tentang pendidikan itu apa. Saya ingin mengutip banyak pandangan tentang era sekarang itu kan kita sedang menghadapi tantangan era disrupsi gitu. Ya. Sebenarnya umat manusia itu sudah tidak asing dengan disrupsi itu, sebab dalam sejarah peradaban kita itu umat manusia itu sudah berkali-kali mengalami disrupsi. Misalnya kita sebut saja zaman batu itu berakhir ya, bukan karena batunya habis tetapi ditemukan teknologi yang lebih maju dari batu, yaitu teknologi perunggu. Nah gitu ya. Sehingga kalau pada saat zaman perunggu orang-orang masih menggunakan perkakas dari batu, ketinggalan zaman. Terus selanjutnya pada saat memasuki zaman zaman besi ya, bukan karena perunggu habis, tetapi kalau
memasuki zaman besi itu masih menggunakan perkakas, dari perunggu ketinggalan zaman, dan seterusnya. Nah sekarang apa persoalannya kaitannya dengan dunia pendidikan? Persoalannya gini, ternyata memang ya pergantian era disrupsi dari yang satu ke yang lain terus bersambung-sambung itu semakin pendek jaraknya itu. Ya. Oleh karena itu, yang dipelajari di sekolah itu akan lebih cepat usang. Ya. Ya. Obsolete. Jadi obsolete. Jadi cepat kuno, kata Pak Aceh itu. Ya. Oleh karena itu pendekatan berbasis tantangan, misalnya sekolah itu ingin mencetak orang yang ahli, tukang ahli, jadi pokoknya itu sudah tidak cocok sebetulnya. Nah, Pak Aceh itu mengembangkan pendekatan kapasitas gitu ya. Jadi capacity anak-anak sebetulnya yang harus dibekali itu bukan tantangannya. Misalnya gini, kalau tantangan itu berhubung sekarang sedang banyak pesanan batu bata merah. Waduh, anak-anak dilatih ya bikin batu bata merah. Begitu geus lulus, geus teu pake itu batu bata merah itu diganti ku batako. Gitu ya. Nah, makanya kapasitinya yang harus dikembangkan kata Pak Aceh. Jadi bukan ngajarin bikin bata merah, tetapi ngajarin bikin tanah lempung. Nah, bisa bikin tembikar, bisa bikin kenteng gitu. Nah, jadi sekarang Pak Aceh sebetulnya kurikulum masa depan itu dalam rangka mengembangkan literasi lah gitu, yang komplit apa tuh gitu ya. Kalau kita ingin mengubah pendekatannya jangan pendekatan tantangan, tapi pendekatan capacity gitu, capacity approach. Silakan Prof. Oke. Terima kasih Prof. Dasim. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Prof, terima kasih nih undangannya sudah dipertemukan dengan ibu-ibu dan bapak-bapak nih malam ini, walaupun mungkin agak mendesak ya undangannya, santak ting gitu. Tapi sebetulnya ini adalah kebiasaan, menurut saya ini kebiasaan bagus nih. Kalau kita teruskan, apalagi misalnya kalau kita melihat wawancara di Kompas TV antara dengan Pak Saiful Huda dan Pak Darmaning Tias, saya masih melihat ini pemikiran mereka itu adalah pemikiran masa lalu sebenarnya. Jadi tetap pertanyaannya pun naif, karena sifatnya itu memang masa lalu juga gitu. Jadi yang sebenarnya kita sudah beralih sekarang pemikiran kita. Kita tidak lagi bicara tentang mata pelajaran sekarang itu. Karena kalau konsep kurikulum menjadi mata pelajaran, hanya kumpulan mata pelajaran, itu sudah ditinggalkan di mana-mana. Itu saya tuh dengan Prof. Dasim melihat-lihat sekolah misalnya di Glenord, ya di daerah di Australia itu mereka itu dalam daftar pelajaran itu nggak ada PPKN misalnya atau civic education terus social studies, nggak judulnya. Yang menjadi daftar pelajarannya itu sebetulnya case-nya, isu yang dipelajari. Misalnya hari ini bulan ini akan mempelajari tentang misalnya kenakalan remaja. Bulan depan kita akan mempelajari tentang praktek demokrasi dalam pemilihan umum. Yang betul-betul real yang dipelajari di masyarakatnya itu. Jadi bukan daftar pelajarannya gitu. Karena kalau pelajaran yang menjadi judul itu akan selalu kembali kepada teori lagi. Akan kembali kepada hafalan yang disebut sebagai rote learning. Rote learning itu adalah pembelajaran masa lalu di zaman penjajahan yang isinya adalah menghafal gitu. Dan sampai sekarang masih. Kecuali mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Mukmin, Ibu Ida, Bu Triska, Bu Sulis, kecuali mereka ini sebetulnya yang mungkin mereka sudah mulai tersentuh dengan beberapa inovasi gitu. Apalagi menjadi guru teladan, menjadi MGMP, atau pokoknya peran-peran yang ibu-ibu bapak sedang lakukan itu adalah sudah mulai
banyak bentuk inovasi-inovasi gitu. Tetapi sebagian besar guru segera sekarang masih berada di zaman batu sebenarnya. Kalau saya mau minjam istilahnya Prof. Dasim. Oke, Ibu-Ibu sekalian, saya mendengarkan kurang lebih setengahnya dari wawancara Pak Saiful Huda dengan Pak Darmaning Tias. Sama, jadi pemikirannya itu masih mata pelajaran, masih merupakan pemikiran-pemikiran produk masa lalu. Kalau kurikulum sekolah masih isinya daftar pelajaran, itu nggak salah sekolah sebenarnya. Yang salah undang-undang, karena dalam undang-undang itu juga yang didaftarkannya itu adalah mata pelajaran, walaupun istilahnya bukan mata pelajaran ya, tapi paling tidak mencakup kajian tentang ini. Tapi diterjemahkan di bawah itu sebetulnya sebagai mata pelajaran. Itu sebetulnya udah masa lalu. Nah, masa sekarang sebetulnya bukan mata pelajaran lagi. Coba nanti kalau kita lihat ya, kalau kita ada gradasi ya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ya. Itu kalau dunia dalam konvensi internasional itu jelas sekali. Dalam jalur dan jenjang pendidikan itu hanya 3 aja. Hanya 3 dan nggak lebih dari 3. Pertama adalah pendidikan dasar. Apa maksudnya pendidikan dasar ya? Pendidikan dasar itu sebetulnya pra-university education. Pendidikan sebelum universitas. Ya, jadi itu dari PAUD ya, pre-university education, dari PAUD sampai SMA. Itu bagi mereka itu pendidikan dasar. Ya. Nah, pendidikan dasar sifatnya itu adalah general education. Itu lebih kepada liberal arts sebetulnya. Sebetulnya preparation for a liberal arts sebetulnya. Jadi pendidikan umum. Jadi kalau kita lihat di Australia, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, Thailand, itu nggak ada yang namanya pendidikan menengah. Lagi, sudah nggak ada lagi. Bagi mereka itu adalah pendidikan dasar wajib. Gitu. Atau compulsory education. Atau free and compulsory education. Jadi pendidikan dasar wajib dan bebas biaya. Iya, anak saya kan sekolah di Amerika, ya. Anak saya itu sekolah di Phillips Schuyler School. Itu sekolah itu dari mulai PAUD 2 tahun sampai kelas 12, satu bangunan, satu kepala sekolah. Nah itu semuanya yang mereka katakan itu adalah pendidikan dasar. Ya, compulsory education. Pendidikan dasar itu sampai kelas 12. Sehingga sifatnya umum, gratis pula. Mengapa pemerintah Amerika menggratiskan sekolah? Karena itu adalah wajib dan bebas biaya. Sehingga karena wajib istilahnya bagi orang tua yang tidak mengirimkan anaknya ke sekolah, maka mereka akan mendapat sanksi. Dan di Amerika Serikat itu tidak ada sekolah swasta. Padahal Amerika Serikat itu negaranya negara liberal. Indonesia negara kesatuan apa gitu, atau negara kesejahteraan gitu. Tapi justru lebih tampak negara kesejahteraan itu di Amerika karena pendidikan itu gratis sampai kelas 12 dan pendidikan umum. Tidak ada pendidikan kejuruan. Di Australia sama. Prof. Dasim tahu itu bagaimana Australia itu punya yang namanya TAFE misalnya. TAFE itu SMK-nya di kita, ya SMK-nya di kita, tapi dilakukan setelah SMA. Jadi tingkatnya perguruan tinggi. SMK di sana itu gitu. Nah, dari sana mungkin ada beberapa misi ya. Kalau pendidikan dasar itu pendidikan umum, isinya adalah literasi dan numerasi dasar. Sekarang Mas Menteri sudah banyak bicara itu. Nah, untuk naik kepada yang lebih tinggi, literasi itu kan memang ada gradasi juga. Literasi dan numerasi dasar, yaitu membekali anak, bukan membekali sebetulnya, melatih anak-anak pendidikan dasar untuk
bisa belajar. Yang diberikannya itu learning tools. Learning tools itu adalah kemampuan alat untuk belajar. Apa itu learning tools? Ada 5 hal. Pertama, membaca, menulis, menyimak, menutur, dan berhitung. Berhitung itu adalah numerasi. Itu sebetulnya isi pendidikan dasar. Kalau kita SD ya, isinya itu. Yang lain-lain sih boleh-boleh aja. Misalnya ada social studies, IPA, bisa, tapi bukan dalam bentuk mata pelajaran, tapi kajian-kajian tematik gitu. Itu pun daftarnya bukan daftar mata pelajaran isinya adalah teori gitu, bukan itu, tetapi hanya kumpulan tema-tema yang akan distudi oleh anak-anak, dibahas gitu. Nah, kalau tematik isinya enggak, itu dulu ya. Pertama, literasi dasar, numerasi dasar tadi. Jadi kita hanya melatih ya. Di kita juga ada pelajaran membaca, menulis misalnya, tapi dalam bahasa Indonesia bungkusnya itu adalah mata pelajaran. Kalau bungkusnya mata pelajaran, pasti itu disampaikan melalui rote learning lagi, hafalan-hafalan lagi, sampai sebetulnya kita merasa sedih. Pernah kurikulum kita bukan hanya mata pelajaran lain, olahraga pun diteorikan. Pernah lah, ibu-ibu, bapak-bapak udah tahu lah. Olahraga juga diteorikan, pernah itu. Nah, justru itu terbalik. Nah, sekarang caranya kita nggak menteorikan itu. Kita tidak boleh menyampaikan pada level teori. Tapi yang kita sampaikan adalah pada aplikasi. Bagaimana menganalisis, bagaimana mempelajari kecakapan hidup, bagaimana melakukan analisis, berpikir tingkat tinggi sampai dengan karakter. Karakter itu adalah puncaknya. Jadi dari mulai literasi dasar, sifatnya hanya teknis, keterampilan, praktis, membaca, menulis praktis. Tapi benar-benar, kalau membaca tuh yang membaca tuh memahami. Gitu. Dan istilahnya membaca cepat. Kalau menulis itu ya menulis benar. Menulis itu bisa menulis dan bisa menyajikan sesuatu dan orang lain tahu, orang lain itu ngerti. Kalau bicara itu ya bicara yang kita bisa secara sistematis bicara dan orang lain paham. Dan ada sopan santunnya di sana. Kalau mendengar juga sama. Kita kan nggak pernah diajarin mendengar. Padahal dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya listening comprehension. Karena itu diajarkan di sekolah, kemampuan mendengar itu, dan kita nggak pernah. Itu sebagai keterampilan praktis literasi, ya. Itu nggak pernah kita ajarkan di sini. Nah, itu sebetulnya di awal-awal mereka secara teknis harus digojlok seperti itu. Keterampilan praktis di bidang 5 hal tadi: membaca, menulis, menyimak, menutur, berhitung, calis, mak, turut. Nah, di atas itu adalah keterampilan aplikasinya. Aplikasi yang di atas itu adalah, misalnya aplikasi pertama adalah aplikasi kecakapan hidup atau life skills. Ya. Misalnya aplikasi berbicara dengan orang lain, aplikasi bekerja sama, terus aplikasi sampai kepada aplikasi yang lebih, misalnya berbasis bakat dan minat, ya. Ya. Kecakapan hidup lah gimana caranya. Nah, itu sekarang kita akan bahas terusnya. Lebih tinggi dari itu adalah kemampuan berpikir kritis kreatif. Kemampuan tingkat tinggi itu HOTS namanya. Higher Order Thinking Skills. Itu mungkin tingkatan SMA sudah mulai dikenalkan di sana. Di perguruan tinggi itu sudah HOTS semua gitu. Nah, itu latihan mereka untuk menggunakan kemampuan literasi mereka untuk menganalisis situasi dan tema-tema lingkungan. Itu yang diajarkannya ke tematik. Bagi anak-anak yang sudah bagus, yang sudah kuat literasinya, mereka cepat membaca, mereka cepat menulis. Kalau bicara mereka dipahami orang, itu kegiatan thinking skill-nya itu akan berkembang.
sehingga dia tahu dan terampil untuk membuat keputusan. Nah, yang lebih tinggi lagi adalah karakter. Jadi karakter itu akumulasinya dari seluruh. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang pendidikan karakter atau pendidikan Pancasila, intinya adalah pendidikan karakter kalau menurut saya. Dan itu, kalau menurut saya, kalau namanya masih mata pelajaran, itu Pak Saiful Huda sama Pak dalam menelitias itu istilahnya masih mata pelajaran aja. Saya kira sudah ketinggalan zaman. Orang lain sudah nggak memakai istilah subject matter lagi. Yang mereka sekarang coba kalau saya bisa ini, coba Pak Dasim, Prof Dasim, coba saya di-share, Pak. Share. Nah, saya kesini dulu sebentar, mampir dulu. Nah, ini adalah salah satu, ini adalah Indonesia, bagaimana orang Indonesia merubah-rubah kurikulum Pancasila dan kewarganegaraan. Pertama ada kewargaan negara, itu sebelum 68. Ada pendidikan civics, kurikulum 68. Ada PMP, kurikulum 75. Ada PMPKN, kurikulum 84. Ada PPKN, kurikulum 94 dan 2004. Ada PKN, kurikulum 2006. Ada PPKN, kurikulum 2013. Tadi, dari ibu-ibu tadi termasuk Pak Mukmin, ternyata PPKN itu jauh lebih lengkap katanya ya isinya. Tadi saya sangat apresiasi tadi dari Wida, Brutiska, Pak Mukmin bicara tentang ini, tentang bagaimana realnya, apakah memang sudah enggak kurikulum kita sudah mengenalkan banyak tentang pemahaman tentang Pancasila. Ternyata sudah banyak. Tapi persoalannya sebetulnya bukan di kurikulum dalam artian kurikulum tertulisnya sebenarnya menurut saya. Persoalannya itu adalah bagaimana mengemas materi ini ke dalam kegiatan yang itu belum pernah kita bicarakan secara mendalam. Itu ada satu lagi saya coba lihat ya. Saya akan stop share yang sini, satu lagi saya akan ini. Nah, ke depan kalau menurut saya ini adalah sudah saya presentasikan di mana-mana, termasuk Dikbud, termasuk di DPR, termasuk di Pak Agung Gumelar itu apa? Pas Pampres. Bukan. Apa namanya? One Team Press. One Team Press. One Team Press. Ya, di One Team Press. Ini cukup juga mengundang perhatian ini dalam diskusinya di One Team Press ini. Nah, ternyata memang orang-orang di One Team Press waktu itu yang diundang itu dari mana-mana, itu kebanyakan ada jenderal, ada segala macam ya. Ternyata mereka tahu saya gitu. Saya pikir saya. Nah, ini mengundang banyak perhatian sekali ini. Karena kalau menurut saya ini konsep loh ini. Ini struktur kurikulum sekolah masa depan, konsep artinya usul ya dalam era Education 4.0 sesuai pasal 36 Undang-Undang Nomor 20. Sebetulnya kalau bicara undang-undang dari sisi ininya masih bagus ya. Jadi kalau namanya masih mata pelajaran, walaupun misalnya dia namanya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kan pendidikan namanya, tapi sifatnya masih mata pelajaran kalau saya. Ya, sifatnya masih berbentuk mata pelajaran sehingga menurut saya akan selalu kembali kepada teori lagi. Apalagi kalau materinya terlalu padat. Guru nggak sempat untuk bisa mengaplikasikan berbagai teori yang disampaikan di dalam aplikasi di lapangan kan gitu. Nah, ke depan saya kira ini usulan saya. Jadi isi kurikulum itu bukan mata pelajaran, tapi program pendidikan. Nah, saya di sini usulkan ada 5 program pendidikan di sekolah. Pertama adalah program pendidikan Pancasila dan karakter bangsa. Wajib nasional. Ini sempat tercecer pada KTSP ini. Sempat tercecer. Karena itu terlalu liberal, terlalu diserahkan kepada daerah, bahkan sekolah untuk membuat PPKN itu.
Ya kan PKN itu kan terlalu liberal. Tapi ini sebetulnya harusnya merupakan wajib nasional dan menjadi tanggung jawab negara. Di Amerika sendiri pun, walaupun liberal negaranya, itu yang namanya civic education, national history, apalagi satu lagi, English. Itu adalah English. Itu tanggung jawab pemerintah federal. Bukan sekolah, bukan state government, bukan district government, bukan school, tetapi tanggung jawab dari pemerintah federal. Dan pemerintah federal mengeluarkan dana besar untuk mengamerikakan orang-orang Amerika. Itu yang pertama. Makanya ini hitam ya. Hitam itu menjadi bingkainya. Bingkai dari semua. Jadi di sini tadi Bu Ida, Bu Triska juga sudah bicara tadi, bahwa sebenarnya pendidikan Pancasila itu bukan hanya ada di mata pelajaran itu. Saya setuju itu. Itu di semua ada. Itu basis dari semuanya. Termasuk di dalamnya literasi dasar dalam kerangka Pancasila. Kalau kita bicara misalnya, iya kan, menghargai agama orang lain. Kita menentang orang-orang yang demo untuk mendirikan gereja. Itu adalah salah satu topik atau tema yang kita bicarakan dengan anak. Itu adalah Pancasila juga, walaupun namanya bukan Pancasila kan, judulnya kan, gitu. Nah, ini adalah wajib nasional dan kurang lebih sekitar 10%, dan ini anggarannya pemerintah pusat. Yang program kedua adalah basic learning content berbasis mata pelajaran. Masih ada mata pelajaran, tapi memang hanya 25% saja. Jadi mata pelajaran sekarang, dalam daftar mata pelajaran sekarang, tetap masih ada, tetapi hanya 25%. Tapi isinya bukan daftar mata pelajaran yang terpisah satu sama lain, tetapi harus tematik. Kalau tematik itu selalu integrated antar mata pelajaran dan berbasis tema-tema lingkungan. Seperti Pak Dasim sekarang sudah punya project, misalnya project citizen. Ya sebetulnya itu salah satu bentuknya menurut saya yang paling bagus. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah program literasi dasar, mindset digital, literasi digital, dan basic learning tools. Tadi membaca, menulis, menyimak, menutur, berhitung, mindset digital, literasi digital, dan sebagainya. Masuk di sini. Ini wajib provinsi. Terserah nanti ini ada urusan politik ini. Kalau wajib tanggung jawab provinsi, tanggung jawab sekolah itu urusan politik lah. Tapi ya ini harus menjadi kurang lebih 25% ini. Isinya adalah melatih anak untuk membaca, menulis, menyimak, menutur, berhitung, sampai kepada sekarang mulai dengan program literasi digital. Nah, program kelima ini yang paling banyak isinya adalah program aplikasi literasi berbasis pembangunan daerah atau kecakapan wajib daerah, dan program aplikasi literasi berbasis pilihan siswa perorangan atau elektif sekolah. Ini 40%. Misalnya kalau orang Garut, di Garut ada orang Garut nggak? Garut itu sebetulnya yang namanya ini ada local wisdom seperti jeruk Garut ya. Itu masih yang ekonomi ya. Local wisdom jeruk Garut tuh kan itu bukan main, jeruk Garut tuh enak banget, kepro enak, pokoknya yang paling the best lah. Itu yang namanya jeruk Garut dibandingkan dengan jeruk Thailand, Taiwan. Saya kira itu jeruk Garut jauh lebih bagus. Tapi punah sampai sekarang. Mengapa punah? Karena memang pemerintah daerah tidak diberi wewenang untuk membuat kebijakannya sendiri tentang kurikulum. Harusnya ada dong. 40% kita serahkan ke daerah kurikulum itu. Supaya memang itu kurikulum itu selalu berorientasi terhadap lingkungannya. Nah, kalau anak-anak orang Sumedang itu misalnya dididik sejak kecil untuk menanam kedelai dan mengelola industri tahu, itu pasti industri tahunya nggak seperti sekarang. Sekarang kan seperti gitu-gitu aja. Kalau ada misalnya sekian persen anak yang tertarik untuk industri tahu, pasti industri tahunya itu bisa lebih berkembang.
itu wajib daerah. Kalau aplikasi sekolah adalah aplikasi yang lebih menu yang disediakan khusus di tingkat sekolah atau pelatihan di tingkat sekolah. Inilah sebetulnya program. Kalau menurut saya, kalau literasi dasar itu misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya masukkan ke sini, tapi bentuknya bukan teorinya, tapi pelatihan numerasi, literasi dan numerasi. Iya, pelatihannya. Nah, contoh saya itu belajar tentang menulis atau composition 1 semester itu di Amerika. Jadi saya sampai sekarang saya menulis itu saya nikmati karena saya tahu caranya bagaimana menulis yang baik. Dan itu ada teknik-tekniknya. Speed reading juga sama, membaca cepat juga ada tekniknya. Dan itu anak-anak bisa dilatih untuk membaca cepat sehingga menjadi sesuatu yang mereka butuhkan. Jadi saya kira itu ya, menurut saya sih, saya setuju kalau dikatakan bahwa tadi saya masuk top share nih. Saya setuju kalau seandainya pendidikan Pancasila itu lebih baik jangan dinamakan pendidikan Pancasila deh. Udah PPKN aja, udah cukup. Tapi bukan mata pelajaran. Itu adalah program sekolah. Jadi semua guru terlibat, tapi dikoordinasi oleh guru PPKN. Kegiatannya bukan yang disampaikan di kelas semata-mata. Boleh disampaikan di kelas, tapi hanya menyampaikan cara-caranya untuk melakukan kegiatan. Tapi tema yang disuguhkan itu cuma tema-temanya. Ya. Udah itu aja dulu, Prof. Dasim. Terima kasih. Ya. Segera. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Aceh. Sangat menginspirasi ya. Jadi apabila saya simpulkan nih dari paparan Pak Aceh, tinimbang atau ketimbang mengganti nama gitu, lebih baik coba memikirkan satu hampirannya, pendekatannya ya. Pendekatannya bahwa memang benar. Jadi kalau nilai-nilai Pancasila itu apakah cukup disampaikan dengan pelajaran PPKN? Yang kalau pelajaran tanda kutipnya yang memang hanya diceramahkan atau kurikulumnya yang intended kurikulum gitu, bukan kurikulum hidup gitu ya. Memang nggak cukup. Tetapi ya kita ini sebetulnya bagi pemerintah nih ya, pandangan Prof. Aceh itu bisa sebagai satu konsep yang bisa alternatif dicobakan atau bahkan dikembangkan ya. Jadi coba aja dari mulai sebelum 68 sampai 2021 sekarang kan kurang apa sebetulnya, tetapi kalau namanya masih tetap pelajaran, bukan jadi program pendidikan, jadi memang heavy-nya itu jadi tetap itu ya, tetap teori. Walaupun memang teman-teman kita sekarang juga semuanya punya paham bahwa memang kalau mengajar PPKN itu ya bukan hanya di kelas gitu, bukan hanya menghafal gitu ya. Sebab kan gini, coba dalam terminologi kita itu yang disebut pendidikan itu bukan hanya memupuk kemampuan mengetahui, knowledge, tetapi juga bukan hanya kemampuan membuat skill, tetapi kemampuan berbuat, virtues gitu. Bayangkan coba kalau itu seperti diteorikan, seperti olahraga diteorikan itu misalnya ya. Anak-anak mari kita berenang. Kita bayangkan kita berada di pinggir kolam. Waduh, repot banget itu ya. Itu Pancasila pun ya? Sama. Pernah ya. Awal-awal dulu pernah ya. Bayangkan coba kalau ini ya, kalau PPKN digitukan, teorikan kita gitu. Anak-anak kita itu ya, jadi orang itu harus jujur ya. Pokoknya harus sopan santun, nggak dipraktekkan, nggak ada dibiasakan, tidak ada teladan, macam-macam, jadi repot. Nah, saya kira dibandingkan untuk gonta-ganti nama nomenklatur, lebih baik mencoba memikirkan bahwa ternyata walaupun namanya masih seperti sekarang bisa, tetapi diintrodusir atau bahkan kan programnya itu bahwa PPKN itu program itu bukan itu, harus program ber-PPKN gitu.
ya, ada knowledge-nya, ada apa namanya, ada skill dan virtues terutama untuk berbuat, ya. Kan pasti itu kalau berbuat itu seperti olahraga. Ibu Ida jago bulu tangkis lah, lamun tuh latihan sekali-kali aja mah tuh teorinya jago ya mah bisa. Nah, ini penting sekali. Dan tadi Pak Aceh menyampaikan bahwa ternyata ujung dari semua kompetensi itu adalah kompetensi karakter. Nah, jadi saya ingin berpindah ke Ibu Sulis nih ya. Ibu Sulis itu sekolahnya dokter pendidikan karakter, kemudian di Pontianak, di Untan juga ini sangat luar biasa ya pengembangan pendidikan karakternya, sebab ada berapa di Untan itu ya dokter pendidikan karakter, pendidikan umum itu banyak sekali. Nah gini, apa namanya? Tapi saya ingin memberikan ini, Ibu Sulit, memberikan semacam wise atau wise word ya. Ya, Prof. Ini gini ya, burung bertengger di dahan itu, ya, dia tidak takut dahannya itu patah. Sebab kepercayaan burung itu bukan kepada dahannya, tetapi kepercayaannya kepada kekuatan sayap-sayapnya untuk bisa terbang. Gitu ya. Iya, Jadi sekarang gimana coba kira-kira di sekolah ya, supaya membina kepercayaan anak-anak kita itu akan kapasitasnya sehingga bisa hidup gitu di masyarakat, ya, bisa menjadi warga negara Pancasilais yang sejati, ya, bisa punya kapasitas untuk bersaing, ya, punya kepercayaan untuk bisa memajukan negara bangsa dan sebagainya. Coba pendidikan karakter yang pengalaman di kampus Bu Sulis di Untan, dan juga barangkali Ibu juga getol dengan teman-teman mengembangkan di kampus untuk calon-calon guru PPKN dan juga di pembinaan terhadap guru-guru di sana. Gimana coba apa namanya ngambil kiasan dari burung tadi? Silakan. Baik, terima kasih Prof. Yang saya hormati Prof. Dasim Budimansa, Prof. Aceh, Bapak dan Ibu guru yang hadir di sini. Mohon maaf namanya satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. sudah diundang hadir di sini. Ya menarik sekali ini tadi saya sudah nyimak apa yang disampaikan tadi. Pada prinsipnya saya sepaham. Kita tak usah lah ganti namanya itu Prof ya. Tetap dengan yang ada. Memang kalau lihat diskusi di Kompas kemarin itu, kalau saya boleh ganti aja judulnya itu, jangan itu. Kalau saya judulnya jangan itu. Jadi strategi apa sih kekinian yang harus ditemukan gitu ya Prof. Aceh ya, Prof. Dasim ya. Untuk betul. Menguatkan sayapnya tadi itu kata Prof. Dasim. Judulnya jadi itu, jadi seharusnya itu judulnya ya Prof ya. Kekinian tadi untuk generasi pertanyaannya maksudnya kan milenial ini. Ya baik Prof, terima kasih. Iya, jadi ini sebetulnya kan juga persoalan yang lalu juga ini ya, yang kaitan bagaimana sih sejatinya untuk pada akhirnya PPKN yang bisa pada akhirnya di sini memunculkan warga negara yang baik, yang betul-betul menjiwa ya Pancasilanya ini. Nah, saya pikir di sini yang penting ini adalah kita tuh Prof ya, untuk cara formal yang selama ini kita lakukan, cara yang dalam tanda petik kaku itu barangkali sudah saatnya betul-betul harus ditinggalkan oleh semua kita kali Prof ya. Jadi karena ini kondisi saat ini tadi sudah disinggung juga oleh Prof. Aceh, juga Bapak dan Ibu Prof. Dasim juga, Bapak dan Ibu guru juga semua tadi. Ya kita kembalikan pada kondisi itu, karena disrupsi tadi, nilai-nilai Pancasila kan kita sebenarnya kekhawatiran kita ya akan, mohon maaf ini kekhawatiran kita dengan luntur ya, mohon maaf ini saya katakan kekhawatiran itu kan supaya tidak luntur ini loh, tidak tergerus ini dengan kondisi yang saat ini. Ya kita kondisi saat ini itulah yang menjadi
yang menjadi apa ya, tatanan solusi kita untuk bisa menguatkan sayap tadi barangkali ya, Prof ya. Ya tadi itu dengan apa namanya kecanggihan teknologi, kemudian dengan apa namanya tuntutan inovasi, kreativitas. Ini yang kita kedepankan barangkali, yang harus apa namanya kita kedepankan untuk bisa menjadikan apa namanya ini menjadi sesuatu yang dipahami secara mengakar, dipahami secara mengakar dalam. Jadi pada akhirnya ini Pancasila ini apapun lah dia, apakah dia di dalam mata pendidikan kewarganegaraan apa, ini harapannya dia mengakar ke dalam dan pada akhirnya dia akan bisa tadi itu menjulang tinggi. Menjulang tingginya adalah kemampuan dia untuk terus beradaptasi secara positif dan secara sehat dalam tanda petik tadi ya, dalam kondisi apapun. Saya pikir ini yang apa namanya yang perlu kita benahi. Jadi kita benahi tadi itu mencari pola yang benar-benar pas dengan kondisi kekinian ini tadi. Nah, jadi ini seperti saat ini barangkali yang kita lihat untuk bisa ke sini ini. Jadi mereka seperti kami Prof ya untuk pendidikan karakter itu kita munculkan mereka itu kita tanya dengan case method ini Prof. Kami menggunakan case method dan team based project, seperti dengan project citizen. Kita hanya apa namanya gagasan-gagasan ide itu kita ya cuplikan sedikit. Kita terus minta mereka untuk memahaminya apa, kemudian mereka juga membangun konsep-konsep yang kemudian dengan kemampuan mereka dengan menggunakan teknologi-teknologi kekinian itu dikembangkan sehingga dia juga berbicara dengan dia mau menyampaikan apa di sini. Kemudian dia mau apa namanya menginginkan apa dengan apa yang dia lakukan. Nah barangkali ini yang jadi kami menggunakan cara seperti itu dari waktu ke waktu karena memang dasar di pendidikan karakter ya Prof ya, mohon maaf tadi karena pengalaman pendikar di Untan itu awalnya ada beberapa fakultas kami itu kan apa ya Prof ya, kalau pertandingan tuh suka tawuran gitu loh. Antar fakultas tuh suka tawur. Jadi sebetulnya idenya waktu itu berangkat dari sana. Nah, terutama ada fakultas satu dengan yang itu pokoknya dari tahun ke tahun itu langganan gitu. Nah, jadi akhirnya dengan pendikar itu dibentuk ada keluarga. Jadi pertamanya itu adalah konsep toleransi yang kita bangun. Jadi mereka saling menghargai, ada keluarga-keluarga itu. Jadi di situ satu keluarga itu terdiri dari mahasiswa dari 9 fakultas. Nah, mereka saling memahami, mereka bagaimana bersinergi bersama tuh satu keluarga itu terdiri dari 9 fakultas. Setiap keluarga-keluarga di pendikar kami itu 9 fakultas itu begitu. Jadi lama-lama karena mereka begitu hilang tuh tadi cerita dia tawur-tawur sampai sekarang alhamdulillah. Jadi itu pertama yang dikembangkan. Kemudian meluas, ya pengembangan yang lainnya lagi yang kita apa namanya bina kepada para mahasiswa. Nah itu yang kita. Jadi memang apa namanya ya kita jadi dialog. Mereka tuh menginginkan apa. Jadi dari situlah yang dikembangkan terus dari waktu ke waktu. Jadi kenapa sampai apa namanya terjadi tadi itu ya tawuran apa. Jadi mereka mengemukakan mereka tidak apa namanya ya tidak terbiasa untuk bisa menerima macam-macam nih yang perbedaan yang apa. Nah, jadi di situ dilatihkan dari waktu ke waktu. Nah, itu yang apa namanya pengalaman yang terjadi di kami ya Prof ya seperti itu. Nah, kalau kembali kepada tadi ke sini ini yang tadi saya juga mencatat apa yang disampaikan Prof. Aceh. Saya paham sekali ini. Pendekatan budaya menjadi penting, saya pikir Prof. Ini pengalaman kami. Pendekatan budaya menjadi penting sekali. Jadi pendekatan budaya nanti arahnya adalah ini mengangkat kearifan lokal ini. Nah, mengangkat kearifan lokal ini akan tadi itu menanamkan akar sekuat-kuatnya dalam arti kata dalam kondisi yang betul-betul saat ini. Di era yang seperti ini kan luar biasa ini tantangan untuk kekhawatiran kita akan nilai-nilai ini, maka ini yang dengan menguatkan akar ini
kita gali lagi untuk mereka mengerti arti sejarah nilai-nilai itu sendiri dengan kearifan-kearifan lokal yang ada ini. Nah, saya pikir ini adalah hal-hal yang sangat urgen sekali untuk kembali kita merefleksi diri supaya kekhawatiran tadi ya dengan perbincangan-perbincangan yang kemarin terjadi itu sebetulnya persoalan kita adalah kita tuh berusaha bersama-sama mungkin ke depannya untuk mencari tadi itu strategi kekinian ini di era milenial ini yang luar biasa ini menjadi ancaman ya dalam tanda petik ini untuk semua jenjang saya pikir Prof, baik itu dari pendidikan dasar, menengah, atas sampai di perguruan tinggi seperti itu. Kalau untuk substansi saya pikir tidak ada masalah karena sebetulnya dari ruang lingkup yang 8 macam ya Prof ya, kan kalau substansi Pancasilanya dari urutan ke-7 tuh. Itu sebetulnya yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8 itu udah sebetulnya mencakup semua. Saya pikir nggak ada persoalan untuk ke sana. Sebetulnya itu persoalan kita. Saya pikir itu, Prof. Ya. Terima kasih, Bu Sulis. Nah, jadi tambah lengkap ya perbincangan kita ya bahwa terutama ini nanti untuk segmen terakhir saya akan minta Bapak Ibu guru memberikan catatan akhir ya setelah dialog kita dilengkapi oleh Ibu Sulis dan Prof Aceh ya. Sebab begini kan, kita itu yang mempelajari pendidikan itu sangat yakin bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar untuk memupuk mengetahui ya anak-anak itu supaya knowing atau membuat skill, tetapi yang paling istimewa kita harus mengembangkan anak-anak supaya bisa berbuat virtuous gitu. Nah itu sebetulnya oleh karena itu misalnya walaupun kurikulum masa depan masih sangat jauh dari pandangan kita ya bahwa tidak ada lagi mata pelajaran tetapi merupakan program-program pendidikan. Tapi saya kira apabila kita berpatokan bahwa dalam pendidikan itu bukan hanya anak-anak mengetahui tetapi dan juga anak-anak bisa membuat sesuatu tetapi bisa berbuat ya, bisa mengembangkan virtues. Nah, sekarang catatan akhir dari Ibu Ida, bagaimana sebetulnya sebab pertanyaannya sekarang sudah diubah, harusnya bagaimana sih dari masa kekinian sekarang ini ya pembelajaran PPKN itu agar bisa anak-anak itu bisa mengetahui, bisa membuat sesuatu dan bisa berbuat Pancasilais gitu. Silakan Bu Ida dulu. Baik, terima kasih Prof. Tadi saya menyimak dari awal sampai akhir, apalagi yang disampaikan oleh Prof Aceh juga Ibu Dr. Sulistiani. Saya sebagai seorang guru yang dalam hal ini ada praktisi di lapangan, saya mudah-mudahan bisa menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Prof Aceh. Manakala kita menunggu kebijakan itu datangnya menjadi sebuah program itu terlalu lama, maka saya membuat sebuah ide dan memang sudah saya lakukan juga, yaitu mengemasnya menjadi sebuah collaborative learning dengan project based learning, sehingga di situ yang disampaikan oleh Prof itu bukan hanya sekedar mengetahui, tapi juga langsung bagaimana melaksanakannya dalam kehidupan seorang anak, ya, menerapkan materi dan menerapkan pengetahuan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Begitu pula pembelajaran dari Ibu Dr. Sulistiani yang menyatakan tentang bagaimana lokal jenis dan sebagainya. Akhirnya saya berpikir bahwa apa yang harus kita tata adalah menata cara bertanya dan mengukur pertanyaan. Misalnya kita bertanya tentang apakah definisi tentang Pancasila diubah menjadi apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki sikap agar menjadi warga negara yang baik. Atau ada seorang anak yang kesiangan, pertanyaannya diubah yang tadinya mengapa kamu kesiangan menjadi ceritakan perjalananmu agar kamu dapat datang tepat waktu. Mungkin itu ya
terkemaslah sudah materi dan kemudian pendidikan karakter dalam satu langkah yang serasi. Disinilah pembelajaran atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, belajar tentang etika, belajar tentang etiket, juga belajar tentang estetika dalam lokal genius, dalam sebuah bingkai yang kita sebut dengan ideologi Pancasila. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu Ida, sangat luar biasa ya. Kita lanjut Pak Mumin Mursalin, membuat catatan akhir dari perbincangan kita. Silakan Pak Mumin. Terima kasih. 2 tahun yang lalu saya pernah mendengar wacana, mungkin ini wacana dari Mendikbud juga, bahwa PPKN akan diganti menjadi PMP. Kemudian sekarang muncul lagi wacana menjadi pendidikan Pancasila. Jadi menurut kami PPKN tetap PPKN, termasuk jangan sampai dirubah nomenklaturnya, itu akan ribet, bahkan mungkin biaya lebih mahal, semua harus diganti gitu. Kalau diganti hanya nama aja, status aja itu diganti, biaya akan lebih mahal, apalagi semuanya diganti menjadi pendidikan Pancasila. Menurut kami daripada diganti, lebih baik mungkin fokus, karena PPKN sudah lengkap, menurut kami sudah lengkap, lebih baik fokus kepada sosialisasi atau misalkan pembinaan kepada guru-guru PPKN untuk memaksimalkan pembelajaran PPKN. Apalagi sekarang Prof, saya agak kesulitan dalam penilaian karakter atau sikap di masa pandemi ini, karena tidak bertemu langsung dengan peserta didik, siswa. Apalagi dalam rapot K13 itu ada penilaian sikap gitu. Sehingga kami sekarang MGMP sedang mengajukan kepada Dinas Pendidikan bagaimana nanti kami akan minta tokoh-tokoh dari dosen atau siapa, bagaimana penilaian sikap atau karakter di masa pandemi. Mungkin ada di masa pandemi ini, sedangkan penilaian itu harus ada. Mungkin itu saja dari kami MGMP PPKN SMP. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mumin. Bagus sekali pandangannya, daripada mengganti nomenklatur, lebih baik segala daya upaya itu digunakan untuk pelatihan guru ya. Bagaimana sebetulnya guru-guru PPKN bisa menjadikan anak itu ber-PKN ya. Terutama tadi hal-hal yang sangat praktis ya. Cara menilai di era pembelajaran digital sekarang bagaimana. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Kita lanjut terakhir ke Ibu Triska Fauziah. Mangga Ibu. Iya, kalau di sini saya menyimpulkan bahwa ini juga memang sebetulnya terkait dengan merdeka belajar lah ibaratnya gitu ya. Bagaimana gitu ada kebebasan bagi guru gitu untuk sebagai upaya untuk mencapai perubahan tingkah laku yang bermakna dan berkarakter dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan melalui situasi pembelajaran yang menjadikan murid sebagai pembelajar sepanjang hayat. Dan tentunya karakter ini diharapkan kompetensi atau capaian-capaian yang kita inginkan dari anak itu tujuannya adalah karakter yang memang menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, guru harus bisa berinovasi untuk menemukan strategi yang tepat untuk mencapai kompetensi tersebut sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan juga situasi lokal tadi yang disampaikan oleh Ibu Sulistia yang sudah disampaikan, dan utamanya lagi tidak keluar dari nilai-nilai Pancasilanya gitu. Jadi PPKN saya pikir masih sangat sesuai untuk mengenalkan nilai-nilai luhur tersebut. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Triska atas catatan akhirnya.
Dan tidak terasa ya, kita sudah lebih dari 1 jam ini bincang-bincang ini. Bincang-bincang tentang nilai-nilai Pancasila. Untuk mengakhiri bincang-bincang ini, saya mengutip pendapat salah seorang filosof ya, C.S. Lewis menyatakan bahwa katanya pendidikan tanpa nilai, seberapapun manfaatnya, tampaknya hanya akan melahirkan iblis pintar. Gitu ya. Nah, oleh karena itu barangkali memang betapa nilai-nilai Pancasila itu harus menjadi ruh ya semua program pendidikan. Ya apalagi di PPKN, tidak mungkin kalau tidak menggunakan jiwa Pancasila dalam pembelajaran. Tetapi walaupun demikian, ya, oleh karena namanya masih pelajaran, ya, menurut Pak Aceh tetap root learning. Jadi tetap aja pasti banyak sekali yang diteorikan, diceramahkan, dihafalkan. Nah oleh karena itu, memang betul-betul tadi pandangan-pandangan dari teman-teman, dari Ibu Ida, dari Pak Mukmin, ya, dari Ibu Triska, terutama dari Ibu Sulis tadi memberikan contoh yang ini dan konsep yang sangat visioner dari Prof. Aceh. Ya mudah-mudahan aja tertangkap oleh para pengambil kebijakan dan kami pun memang terus berinteraksi dengan para pengambil kebijakan, terutama Pak Aceh sekarang sedang menggagas yang namanya kurikulum masa depan itu adalah kurikulum terdiversifikasi. Bocorannya tadi sudah disampaikan beliau. Saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi ya Dr. Ida Rohayani MPD ya. Terima kasih juga Dr. Anas Mumin Mursalin MPD, Ibu Triska Fauzia, kemudian juga Ibu Dr. Sulistiarini MSI dan Profesor Aceh Suryadi yang telah berkenan bincang-bincang pada malam hari ini. Kita akhiri saja dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Their values for a better world, Budi Bansah Podcast.